Waikum tahiyatan tahiyatan islamiyatan wa tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan la yuruddu ila bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwa as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bil khair. Baik. Khair. Atamanna an takunu bi khairin wa afiyah. Ana harap antum baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah fi hadhil laila as-sa'idah wa fi hadhil laila as-samina wa fi hadhil laila al-munira wal baridah. Alhamdulillah pada malam hari yang bahagia ini, alhamdulillah pada malam hari yang terang dan dingin, ya, kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama bahasa Arab. Dan insyaallah fi hadzal yaum fi hadzal laila sawfa nata'allam an takwinil jumlah. Pada malam hari ini kita akan belajar takwinul jumlah. Apa makna takwinul jumlah? Penyusunan kalimat. Menyusun jumlah. Apa makna jumlah? Jumlah itu kalimat, ya. Takwinul jumlah, menyusun kalimat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menyusun kalimat yang baik dan benar dalam bahasa Arab fil lughah al-arabiyyah. Lidzalika rakizu afkarakum wa ihtammu ma'i, ya. Silakan fokus dan perhatikan pelajaran yang akan Ana ajarkan. Sebelum kita masuk, ya, ada yang belum pernah mencoba untuk takwinul jumlah? Ada yang belum pernah mencoba menyusun kalimat dalam bahasa Arab? Mujud amla di sini? Yang belum pernah sama sekali? Cipta Jayanti, mujud Cipta Jayanti. Cipta Jayanti. Saud. Lam tush'il, ya, belum dinyalain. Suara mikrofonnya belum dibuka. Ya, Ustaz. Min aina ji'ti? Palembang. Palembang. Sudah pernah menyusun kalimat dalam bahasa Arab? Belum pernah sama sekali. Oh, nah. Ini baru belajar bahasa Arab pertama kali atau bagaimana? Pertama. Oh, pertama. Ada yang seperti Ukhti Cipta? Ya, ngaku aja. Santai. Anda Ustaz. Yulayu. Sama siapa lagi? Ya. Sudah Sekar. Alahar. Toib. Nah, labaksa. Jadi labaksa man lam bil marrah yata'allam takwinul jumlah. Insyaallah di sini anak akan jelaskan secara detail dari dasar, ya. Kalau antum lihat PDF, ya, PDF sini, PDF yang di share admin, ya. Bisa antum lihat di layar, kelihatan nggak? Manzur enggak? Idza ra'aitum huna idza nazartum fi hadzal nas, kalau antum melihat di teks ini, di PDF ini, sawfa tajiduna bi anna hadzal nas laisa lil mubtadi. Ini sebenarnya bukan untuk mubtadi, ini agak tinggi, ya. Ya, yumkin ba'dukum qad yafhamu wa ba'dukum qad la yafham. Mungkin sebagian dari kalian ada yang paham atau sebagian dari kalian paham. Kalau yang paham berarti pasti sudah belajar. Ya, ada yang paham nggak setelah baca teks ini atau PDF yang telah dikirim? Alfa paham ya, Alfa? Kurang, Ustaz. Kurang. Fatin, fahimti Fatin? Sama kurang Ustaz. Lama. Baik. Jadi kalau antum lihat di sini memang agak jauh, ya. Tapi insya Allah pada malam hari ini yang Ana ajarkan, Ana mulai dari dasar, ya. Otomatis kalau dari dasar kita akan menulis, ya. Ana akan nulis di sini. Kelihatan nggak Word-nya? Manzur amla? Kelihatan Ustaz. Sebenarnya di minggu kemarin ada pelajaran nahwu sama Ana, ya. Ini penting juga, ya. Jadi sebelum kita menyusun jumlah itu harus ada nahwu, tapi karena kemarin nggak ada, ya, kemarin ada pertemuan, jadi nggak apa-apa deh. Ana jelasin sedikit nahwu di pelajaran sekarang juga. Jadi yang namanya jumlah, ya, jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Artinya kalimat.
Kalau misalkan saya pergi ke pasar, maka ini kalimat atau kata? Saya pergi ke pasar. Kalimat Ustaz. Ini sebuah kalimat ya. Tapi kalau kita ngomong saya ini apa? Kata Ustaz. Kata. Kalau dalam bahasa Indonesia saya itu kata, tapi kalau saya pergi ke pasar ini sebuah kalimat. Tapi dalam bahasa Arab yang namanya saya itu kalimat ya. Beda ya. Dari kalimat Indonesia, kalimat Arab beda. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Jadi kalau misalkan pasar, sukun, ini adalah sebuah kalimah. Kalau misalkan tadi saya itu juga kalimah. Dan susunan dari beberapa kalimah itu namanya jumlah ya. Susunan dari kalimah namanya jumlah. Atau bisa kita sebut al-kalam. Al-kalam atau jumlah sama. Al-kalam awil jumlah. Jadi jumlah. Jadi kita akan menyusun kalimat atau menyusun beberapa kata, menyusun beberapa kalimat malam hari ini ya. Dan yang namanya jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Tajur. Namanya apa? Namanya Arif. Al-jumlah? Fi'liyah wa ismi. Oh ya, Mumtaz. Jadi yang namanya jumlah dalam bahasa Arab ada al-jumlah al-ismiyah. Satu lagi al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Nah, ada dua, al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Baik. Kita masuk ke yang pertama dulu. Al-jumlah al-ismiyah, namanya aja jumlah ismiyah, maka kalau ismun ada ismiyah berarti diawali dengan isim ya. Sebutkan satu isim saja apa? Apa? Maktabun. Baik. Misalkan gini, ya. Kita sebutkan salah satu isim. Masjid itu besar, al-masjidu Kabirun. Al-masjidu kabirun. Ya, seperti ini ya. Al-masjidu run. Al-masjidu kabirun. Maka ini artinya nanti masjid itu besar. Masjid itu besar. Karena dia diawali dengan ini ya, diawali dengan al-masjid. Masjid itu adalah sebuah isim ya, sebuah isim kata benda, maka ini dia masuknya jumlah ismiyah. Ya. Jadi sebuah kata yang diawali dengan isim maka itu dinamakan jumlah ismiyah. Nah, dan yang namanya jumlah ismiyah ini ada dua unsur ya, ada dua unsur. Apa unsur yang ada dalam jumlah ismiyah? Mana Arif? Ada dua unsur yang terkandung dalam jumlah ismiyah, mubtada wal Khobar. Ada mubtada dan satu lagi al-khobar. Jadi dalam jumlah ismiyah itu ada unsur mubtada wal khobar. Mubtada yang mana? Mubtada itu yang di awal. Maka di sini mubtada'nya mana? Masjid. Al-masjidu. Dan khobarnya? Kabirun. Nah. Mubtada itu artinya pengawalan kata. Jadi kalau kita ngomongkan masjid, kita ngomong dulu masjid. Baru jelaskan masjid itu apa? Masjid itu besar. Maka itu namanya mubtada wal khobar ya. Masjid mubtada, kabirun sebagai khobar. Ada pertanyaan? Hal indakum soal? Wujud soal. Nah, bedakan kayak gini ya. Bedakan antum kalau ngomong masjid itu besar, bahasa Arabnya apa tadi? Al-masjidu Kabirun. Al-masjidu kabirun. Tapi kalau kita ngomong masjid yang besar, nah bahasa Arabnya apa? Beda ya. Masjid itu besar sama masjid yang besar apa kalau masjid yang besar?
Al-Masjidul Kabir. Nah, kalau masjid besar, masjid yang besar nanti mutobakoh ya. Jadi kalau depan masjidun kabirun, kalau depannya nggak pakai alif lam, belakangnya juga. Atau kalau belakangnya ada alif lam, depannya juga sama. Al masjidu al kabiru atau masjidun kabirun. Beda kan ya? Beda atau sama di sini? Beda. Kalau masjidun kabirun artinya masjid yang besar. Kalau al masjidu kabirun mana? Masjid itu besar. Masjid itu besar. Ya. Nah, seperti itu. Coba kalau kita ngomong rumah itu bagus, bagus rumah madanakul arbiyatan. Baitun. Baitun. Rumah itu baitun, tapi kalau ngomong rumah itu bagus bagaimana berarti? Baitun jamilun. Al-Baitu Al baitu Jamilun. al baitu jamilun. Nah. Dan di sini mana mubtadanya dan mana khobarnya? Mubtadanya Al-Baitu, Ustaz. Mubtadanya al baitu, sedangkan khobarnya Jamilun. jamilun. Baik, hakadha ya. Tapi kalau kita ngomong nanti rumah yang bagus, gimana kalau rumah yang bagus? Baitun Jamil. Baitun jamilun. Naam ya. Jadi kalau kita ngomong rumah bagus nanti jadi baitun baitun jamilun. Tidak perlu pakai alif lam. Paham bedanya ya? Nah. Maka yang namanya mubtada di sini kita rumuskan yang namanya mubtada itu harus ma'rifah ya. Harus ma'rifah. Ma'rifah itu adalah suatu yang sudah diketahui atau kalau secara tanda nanti dikasih alif lam. Dikasih alif lam. Mubtada itu ma'rifah dan mana harus dikasih alif lam. Tulis ya, uktub. Kalau khobar itu nakiro. Khobar itu aslinya nakiro kayak gini. Nggak perlu dikasih alif lam. Sip. Kalau kita ngomong saya adalah murid, madanakul arbiyatan, saya adalah murid. Saya adalah murid apa? Ana tilmizat. Tolibun. Ana? Ana Ini tilmid. Lenovo, ini Naswa ya Lenovo ini. Paham lah? Naam, sahih. Gimana ismu Lenovo? Lah, hadza ism laptopnya. Tak kira namanya Lenovo ya orangnya. Nama Hamzah. Ya, saya adalah murid. Itu bahasa Arabnya adalah itu tidak ada ya. Bahasa Arabnya adalah layujat. Dan langsung saja, saya adalah murid ana tolibun. Ana tolibun. Langsung saja. Kalau misalkan dia adalah murid, dia laki-laki adalah murid, gimana berarti? Huwa tolibun. Kamu laki-laki adalah seorang guru, gimana? Anta mudarrisun. Anta mudarrisun ya. Jadi dan dia nanti masuk jumlah ismiyah karena yang namanya domer yang di sini ya, domer nih. Domer ini termasuk isim ya, termasuk isim. Taib, ini jumlah ismiyah. Ada juga jumlah ismiyah yang seperti ini. Misalkan kita ngomong ya, kita ngomong buku di atas meja, buku di atas apa bahasa Arabnya buku di atas meja? Buku itu di atas meja atau buku di atas meja? Al-kitabu fawqal maktab. Kitabu alal maktabi. Nah, entah. Kita ngomong buku dulu ya, buku. Karena dia jumlah ismiyah maka dikasih alif lam. Bahasa Arabnya buku itu kitabun. Bahasa Arabnya buku itu kitabun. Tapi kalau kita taruh sebagai mubtada di jumlah ismiyah maka dikasih alif lam. Fauqa atau ala? Fawqa. Fauqa atau ala? Ala, Ustaz. Limada ala? Allah Ustaz. Limada ala? Karena menempel. Koko di Amam. Kalau fauqa itu tidak menempel ya. Kalau kita ngomong alkitabu fauqal maktabi nanti bukunya melayang. Jadi gimana yang benar? Alkitabu alal maktab. Alal maktab. nanti alal maktabi. Ya. Kenapa kasroh? Kenapa al maktabinya kasroh? Karena dia sebelumnya jar.
Baik, Ada karena huruf dia Ustaz. ada ala. Kalau ada ala nanti kasro alal maktabi. Nah, terus kalau kita ngomong alkitabu alal maktabi, mana mubtadanya? Aina mubtada? Alkitabu. Alkitab yang namanya mubtada itu bisa dikatakan di awal. Ada juga mubtada di akhir dalam beberapa keadaan, tapi di sini di awal. Nah, khobarnya mana terusan? Maktab. Al-Maktabi. Al-maktab. Al-maktabi. Khobarnya bukan maktabi, tapi khobarnya di sini sebuah jumlah, yaitu khobarnya alal maktabi. Alal maktabi ini khobarnya. Jadi khobar itu bisa terdiri dari dua kata. Khobar bisa dua kata. Paham tuh ya? Coba satu orang, ada yang bisa bikin contoh dari jumlah ismiyah? Wujud tak? Yang bisa bikin contoh dari jumlah ismiyah? Mafi. Mas Muki. Siapa namanya? Alfa Ustaz. Jadi coba alfa gimana? Jumlah ismiyah. Al-qalamu mahfadzati. Baik, mumtaz. Al-qalamu Fil mahfadzati. Al-qalamu fil mahfadzati. Ma makna? Pulpen itu di dalam tas. Pulpen itu di dalam tas. Al-qalamu fil al-mahfadzati. Aina al-mubtada? Mubtadanya mana alfa? Al-qalamu Ustaz. Al-qalamu mubtada. Terus khobarnya? Fil mahfadzati. Ada fil mahfadzati khobar ya. Dan dia udah jumlah ismiyah. Al-qalamu fil mahfadzati. Jadi yang namanya jumlah ismiyah harus ada mubtada dan harus ada khobarnya. Dan nanti cara penulisnya seperti ini. Yang namanya mubtada itu harus ma'rifah. Ma'rifah itu kalau misalkan benda itu dikasih alif lam. Kalau misalkan benda mati dikasih alif lam. Contohnya al-masjidu. Tapi kalau misalkan domir atau nama orang, di sini kalau kita ngomong Muhammad adalah seorang guru, nggak perlu dikasih alif lam. Langsung saja. Karena ini udah nama orang nggak perlu dikasih alif lam, langsung aja. Muhammadun Muhammadun mudarrisun. Di sini mana mubtada'nya? Muhammadun. Muhammadun. Kenapa nggak pakai alif lam? Sebab namanya sudah Sudah nama orang ya, ismul alam. Jadi yang nama orang tidak perlu dikasih alif lam. Tapi kalau misalkan kayak nama benda atau nama tempat yang seperti ini dikasih alif lam. Kalau domir juga sama, tidak perlu dikasih alif lam. Ya, mubtada ma'rifah. Mubtada itu harus ma'rifah. Paham tuh, Muna? Payuna Ustaz. Ada pertanyaan tentang jumlah ismiyah. Setiap kata yang diawali dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Dan yang namanya jumlah ismiyah ada dua unsur, mubtada wal khobar. Ya. Dan yang mubtada kaidahnya harus ma'rifah. Mubtada itu ma'rifah. Kalau ma'rifah kalau buat benda mati dikasih alif lam, tapi kalau untuk isim alam atau isim mabni kayak domir atau hadza hadhihi itu tidak perlu ya, tidak perlu. Tapi kalau nama-nama yang kira-kira nama benda atau nama tempat yang bisa dirubah itu harus pakai alif lam nanti. Nah, Ustaz. Ada ya? Taib. Al-an akhtuilal jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk ke jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah diawali dengan isim, kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Taib, Mumtaz. Jadi sebutkan salah satu kata kerja. Zahaba. Dorobun Ustaz. Zahaba. Zahaba mana? Dia telah pergi. Naam.
Jadi gini ya, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, itu kata kerja dulu atau orangnya dulu. Benar kan? Misalkan Muhammad pergi ke masjid. Kita ngomong Muhammad pergi ke masjid atau pergi Muhammad ke masjid. Mana yang lebih bagus kalau bahasa Indonesia? Gimana? Halo, tes. Jelas, sauti wadah lah. Jelas. Enggak, kalau bahasa Indonesia kita ngomongnya Muhammad pergi atau pergi Muhammad, yang mana yang bagus? Muhammad pergi. Fil lughah Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya orangnya dulu, Muhammad pergi. Lakin fil lughah Arabiyah, dalam bahasa Arab ini lebih bagus kita pakai fiil dulu. Ya, jadi kalau misalkan tadi Muhammad pergi, nanti fiilnya dulu. Pergi apa? Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Muhammad telah pergi. Fiil madhi ya, ada kata telahnya sudah. Muhammad telah pergi. Apakah cukup kayak gini saja? Iya, lebih bagus ditambahin. Ditambahin kemana? Pergi kemana? Masjid. Nah, bahasa Arabnya ke apa? Ila. Bahasa Arabnya ke ila. Nah, dhahaba Muhammadun ke masjid apa? Ilal masjidi. Ilal masjidi. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Apakah sudah cukup? Tapi. Ya, ditambah lagi lebih bagus. Ngapain di masjid itu? Pergi ke masjid untuk ngapain? Sholat. Nah, dhahaba Muhammadun ilal masjidi untuk ya, bahasa Arabnya untuk apa? Li. Oh, untuk sholat. Sholat itu udah bahasa Arab ya. Jadi langsung aja li sholat. Untuk sholat jamaah li sholatil jamaati. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi li sholatil jamaati. Muhammad pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Udah selesai. Ya. Nah, kalau ini adalah jumlah fi'liyah. Ini dhahaba Muhammadun ilal masjidi li sholatil jamaati. Kalau tadi dalam jumlah ismiyah ada mubtada wal khabar, tapi kalau jumlah fi'liyah ada apa? Banyak Arif. Fi'il maf'ul. Bukan maf'ul. Maf'ul enggak wajib. Fi'il fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il itu mana fi'il? Fi'il itu kata kerja. Sedangkan fa'il apa? Pelakunya. Nah, kalau misalkan keterangan ilal masjidi ini enggak wajib ya. Ini keterangan tempat ya. Ini tambahan saja. Kalau tadi nanti ada objek, misalkan qara'a Muhammadun, Muhammad membaca. Nah, ini kalau kita tambahin boleh lebih bagus. Nanti Muhammad membaca Al-Quran. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana ditambahin. Tapi kalau nggak ditambahin juga nggak apa-apa. Jadi unsur yang wajib di jumlah fi'liyah apa? Fi'il dan fa'il. Wajib ya. Jadi yang namanya kata kerja harus ada pelakunya. 6. Terserah nanti pelakunya di sini Muhammad atau nanti perempuan atau nanti saya atau kamu. Jadi ini jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar. Kalau dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'il dan fa'il. Fi'il kata kerja, fa'il itu sebagai pelakunya. Adapun nanti kalau ditambahin dengan kalimat ilal masjidi li sholatil jamaati ini enggak wajib. Kalau bisa lebih bagus. Ada pertanyaan? Jumlah fi'liyah. Ustadz, kalau fi'ilnya berarti kalau setiap fi'il harokatnya harus fathah ya, Ustaz? Tergantung fi'ilnya ya. Ala hasabil fi'il ya. Kalau antum menghafal di kamus atau kamus takalam atau kamus mana saja itu nanti antum akan menemukan dua kata kerja. Jadi dhahaba itu fi'il madhinya, satu lagi fi'il mudhari'nya apa?
Zahaba yadha. Zahaba yadhabu. Artinya beda. Kalau kita pakai zahaba itu artinya telah. Telah. Jadi bahasa Arabnya telah itu bahasa Arabnya sudah itu enggak ada. Telah apa? Saya telah pergi. Jadi enggak ada. Misalkan khulas zahaba enggak bisa. Kita langsung pakai fi'il madhi saja. Zahaba, zahabtu. Artinya sudah bermakna telah. Kalau kita pakai sedang nanti makanya yadhabu. Jadi yadhabu. Jadi kalau nanya apakah fi'il itu harus fathah? Jawabannya ketika fi'il madhi fathah. Ketika fi'il madhi fathah. Tapi kalau fi'il mudhari nanti domah yadhabu. Tapi fi'il madhi bisa juga selain fathah ketika dia bersambung dengan misalkan buat perempuan ya. Nanti kalau misalkan ada di situ ada Khadijah nanti bukan zahaba Khadijah tapi zahabat. Maka ada ta'nis, zahabat Khadijah. Kayak gitu. Ya, tapi ketika dia laki-laki pasti fathah. Ketika domir dia laki-laki. Zahaba Muhammadun, zahaba Umar, zahaba Zaidun. Kalau dia laki-laki, ya bentuknya emang zahaba. Nanti fi'il mudhari beda lagi, yadhabu jadinya. Ada pertanyaan? Hal indakum soal? Wujud asilah ada pertanyaan lagi? Hep. Man yasati an yaj'al jumlah yang bisa bikin jumlah fi'liyah sama. Contoh dari jumlah fi'liyah man. Nah, Ustaz. Selain alfa ya. Tadi siapa yang bilang ana? Yang bilang man menjadid, man yakul ana. Ana, Nashwa. Ya, silakan. Drip. Dan singkat nggak apa-apa kan Ustaz? Labak sah. Darosa Zaidun. Olas. Sudah. Ya kalau bisa ditambahin ya. Ya, kita tulis dulu naktub awalan. Ya, darosa. Maka ketika namanya jumlah fi'il harus fi'il dulu. Darosa, mana darosa? Telah mempelajari. Belajar ya. Zaidun telah belajar. Coba tambahin kita bareng-bareng. Yang namanya belajar itu harus ada materinya. Belajar apa? Kalimat Al-fiqhu. Lughatul Arabiyah. Al-fiqhu. Coba yang selain lughah Arabiyah ya. Tadi ada bilang al-fiqha. Jadi yang namanya objek, ini objek tuh. Jadi kan belajar fikih. Maka fikih di sini objek. Dan kalau dia menjadi objek itu maf'ulun bi harokatnya nanti fathah ya. Al-fiqha. Al-fiqha. Darosa Zaidun al-fiqha. Di mana belajarnya? Fil fasli. Sati. Fil fasli. Mumtaz. Di kelas ya, di kelas. Fil fasli. Jam berapa? Atau kapan keadaannya? Waktunya kapan? Masaan. Lailan. Mumtaz. Jadi ditambahin, kalau yang namanya kita bikin jumlah itu lebih banyak lebih bagus karena praktek ya. Jadi kalau kita ngomong zahaba Muhammadun kayak gitu ya bisa saja bener, tapi lebih bagus kalau ditambahin karena itu nanti lebih ini ya, lebih apa? Lebih bagus buat latihan. Darosa Zaidun al-fiqha fil fasli di sore hari. Jadi masaan ya. Masaan. Kayak gini. Nah, dan ini dia jumlah fi'liyah yang lengkap ya. Ini lengkap. Kalau kita tambahin maf'ulun bi al-fiqha ini nanti maf'ulun bi objek ya. Objek itu maf'ulun bi. Dan fil fasli ini keterangan apa? Fil fasli di kelas keterangan apa? Jar majrur. Ya dia jar majrur tapi lebih masuknya ke keterangan tempat. tempat. Sedangkan masaan
menunjukkan apa ini? Keterangan waktu. Waktu. Keterangan waktu. Waktu. Nah, jadi seperti bahasa Indonesia lah, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, sama. Semua bahasa aslinya sama belajarnya menyusun kayak gitu-gitu aja. Cuma kalau dalam bahasa Arab ada yang berbeda, yaitu salah satunya dari tasrif lugawinya agak berbeda atau susunannya berbeda. Kalau bahasa Indonesia tadi kan orangnya dulu Muhammad pergi ke masjid untuk sholat jamaah, tapi kalau dalam bahasa Arab bukan Muhammadnya dulu, tapi fiilnya dulu, dhahaba. Kayak gitu ya. Jadi ada jumlah fi'liyah. Ada pertanyaan? Hal indakum soal? Mafi. Baik. Tadi kan banyak teman-teman yang sudah bisa ya. Tadi yang terutama yang tadi anak yang bikin kalimat itu mereka sudah bisa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dia bisa kok bisa banyak dapat mufrodat? Ya mufrodat memang harus dihafal ya. Mufrodat harus dihafal. Kalau kalian nggak mau menghafal mufrodat, ikut pembelajaran mufrodat ya. Maksudnya ikut pembelajaran yang dari buku ya, ya termasuk di buku Takalam itu kan ada banyak mufrodatnya kayak gitu. Jadi belajar sambil nanti ngafalin mufrodat ya. Jadi yang namanya mufrodat, bagaimana kita kok tadi tahu bahasa Arabnya di kelas apa ya, ini dihafal ya. Bahasa Arabnya di itu fi, dan bagaimana tahu bahasa Arabnya di fi ya, dihafal. Bahasa Arabnya kelas itu faslun, bagaimana tahu bahasa Arabnya kelas itu faslun, dihafal, sering mendengar, dipelajari ya. Maka yang namanya susunan jumlah ini adalah kaidahnya tentunya harus ada mufrodat ya. Kalau kalian pengen menyusun sebuah kalimat tapi nggak ada mufrodat ya nggak bakal bisa. Bagaimana kalian menyusun kalau nggak ada mufrodatnya? Apa yang mau disusun ya? Maka untuk mufrodat ini antum harus menghafal ya. Kalau nggak pengen menghafal ya sering-sering ikut pembelajaran bahasa Arab, nanti lama-lama hafal sendiri ya. Rajin-rajin masuk, rajin-rajin dan lain-lain ya. Ada pertanyaan? Jadi yang jawab tadi siapa? Alfa sama Naswa ya? Ya, Mbak Dian Japri ya, anak kasih hadiah. Anak sengaja nggak ngomong anak kasih hadiah nggak, tapi baru anak di akhir anak kasih hadiah. Alfa sama Naswa tadi ya. Baik, wujud aswal. Apa aja, terserah. Ala kaifiyatikum bil lughal arabiyyah, tentang bahasa Arab atau tentang yang lain juga nggak apa-apa. Ustaz, Nah, masa? abis nih disuruh bikin ini ya. Habis belajar. Dibikin apa? Disuruh bikin jumlah gini juga ya. Ini sebenarnya nggak ada tugas ya. Ini sebenarnya nggak ada tugas. Jadi setiap hari Jumat itu nggak ada tugas karena tugas kalian udah banyak. Tapi kalau kalian pingin latihan praktek dan nanti minta anak koreksi, boleh, silakan japri aja, nanti anak koreksi. Ya, jadi kalian coba latihan bikin jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, terus nanti minta anak koreksi boleh, langsung kirim japri aja. Syarat kalau japri anak itu satu, apa syaratnya? Syarat apa syarat untuk japri anak? Harus sabar aja ya. Soalnya anak orangnya sok sibuk ya, jadi kadang balasnya lama. Ya. Maka nanti kalau kalian minta dikoreksi japri ya tunggu aja, sabar menunggu jawaban. Insya Allah anak jawab ya kalau anak lagi kosong. Ada pertanyaan lagi? Alindakum soal al-akhir. Kalau nggak ada bisa kita tutup ya. Hayana tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rada afratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi takwinul jumlah ini sangat penting ya. Ini dalam bahasa Arab nih
sangat penting untuk menyusun kalimat-kalimat kayak gini. Dan yang namanya menyusun kalimat seperti Ana bilang tadi harus banyak mufrodat. Kalau kalian nggak punya banyak mufrodat, nggak akan bisa menyusun kalimat. Ya. Tapi kalau kalian sudah banyak mufrodat, tapi kalian tidak latihan menyusun juga susah nanti. Maka ini saling berkesinambungan, mufrodat dan cara menyusun. Cara menyusunnya itu mungkin ada kaidah nahwunya, ada kaidah nahwu atau sarufnya. Dan kalau untuk mufrodat ya memang harus dihafal ya. Kayak ini harus dilatih ya. La buda bitadrib alaikum bitadbik, sering latihan, sering menulis, insya Allah nanti akan bisa. Nah, mungkin nggak tahu ya, Ana mungkin masuk kelas A cuma terakhir mungkin ya. Karena Ana nggak masuk lagi Ya, di cuma kelas 2 A. kali. Maroten ya, Ana cuma 2 kali dan yang Jumat kemarin Ana nggak masuk karena ada pertemuan ya. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir sama Ana. Ya di kelas nanti nggak belajar lagi sama Ana. Dan Ana atlubul afwa minkum ya, Ana minta maaf kalau misalkan ada salah dalam mengajar atau dalam apapun itu. Ya sebenarnya Ana orang yang terbuka. Dalam artian kalau antum mau nanya ya Ana tanggepin. Cuma ya syaratnya tadi ya. Ana jawabnya agak lama ya, agak lama Sabar. biasanya. Biasanya Ana jawabnya agak lama atau insya Allah nggak bakal Ana kacangin. Apalagi kalau pertanyaan antum penting. Ya asalkan antum sabar aja. Kalau antum nggak sabar nunggu jawaban ya, ya itu muskilah nanti. Baridzalika yang mau nanya silahkan Amir Lughal Arabiyah atau tentang beasiswa, kuliah dan lain-lain. Ya, itu insya Allah Ana udah lumayan tahu lah dikit-dikit. Ya seperti itu ya. Jadi untuk semuanya ya yang mau di save nomornya japri aja. Yang mau di save nomornya. Tadi yang dapat hadiah juga japri nanti yang akan kasih hadiah. Ya kalau nanti antum sudah nggak belajar lagi di Takalam, insya Allah antum tetap menghubungi tetap bisa ya. Dan kalau antum mau follow medsosana juga bisa. Apa namanya medsosana? Ya, ala ismi hadza, ala ismi fi Zoom. Namanya sama seperti di Zoom. Afgan Anugrah ini, Afgan Anugrah itu nama IG ana. Baik, hakadha. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Altaqi